Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Memasuki minggu yang baru, bahkan bulan yang baru. Di bulan terakhir tahun ini, bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan saat kita memuji, saat kita menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Penyertaan dan penjagaan-Mu yang kami nikmati, sehingga kami aman sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu ada, melimpah dalam hidup kami. Sebab itu mulut kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lebih dari hidup. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidah
memuji lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Lebih dari haleluya, haleluya. Murah lebih dari murah di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau ya Allah. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama Yesus, Kristus Tuhan. Dan kemurahan-Mu lebih dari itu. Dan kami benar-benar menyadari, kami menikmati hadirat dalam kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Ajaiblah. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib. Haleluya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur bagimu. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Terpuji Tuhan nama, terpuji Tuhan nama, Yesus, Yesus Tuhan. Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Tiada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti besar setiamu dalam hidup kami sampai hari ini. Ajaib, ajaib Engkau. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Sebab Engkau Immanuel. Engkau Immanuel. Allah beserta kami. Allah yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Allah yang selalu ada dan akan tetap ada sampai selamanya. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar jalani hari-hari kami. Sekalipun dunia semakin tak menentu, tapi Engkau Allah yang pasti, Engkau Allah ya dan amin dalam segala firman-Mu. Sebab itu kami mau berpegang teguh pada janji-janji-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Di tengah-tengah dunia yang semakin bergelora,
Kami tetap tinggal tenang teduh di dalam hadirat-Mu setiap waktu, setiap saat dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Sebab hanya daripada mula datangnya pertolongan. Sebab itu kami menanti-nanti karena Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Aku telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, ya Allah, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam mata kami terus tertuju kepadamu dengan penuh harap dan iman percaya kepadamu. Sebab telah terbukti sampai saat ini, Engkaulah satu-satunya pertolongan bagi kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu, dan juga tak pernah terlalu cepat. Pertolonganmu selalu tepat waktu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman janji-janji-Mu yang ya dan amin, dan kami simpan dalam hati kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Maaf, suara saya agak serak. Ya, hari ini kita sudah masuk di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10. Dan saya percaya bagi setiap kita yang suka membaca Alkitab, tentu perikop di dalam Yohanes pasal 10 ini adalah perikop yang sudah tidak asing lagi, yaitu bicara tentang gembala yang baik. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, jadi dari perikop yang pertama ini, ya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Secara kontekstual, ya memang Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Israel. Yesus datang sebagai utusan Bapa untuk menggembalakan domba-domba dari Israel. Makanya waktu ada seorang perempuan dari Siro Venesia yang minta tolong kepada Yesus, Yesus sempat berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Nah, tetapi kan tadi ada satu ayat juga katakan, ada padaku domba-domba yang lain yang juga harus kutuntun juga. Jadi keselamatan itu memang diberikan kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan kita tahu pelayanan itu akhirnya dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena memang kalau kita belajar secara keseluruhan, secara utuh firman Tuhan, dan prinsip salib di hati Allah itu kan bahkan sudah ada sejak dalam kekekalan. Makanya kalau kita pernah baca Efesus 1 ayat 4 di situ katakan di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita itu sejak dunia belum dijadikan. Dan itu bukan bicara tentang predestinasi, itu bukan bicara tentang nasib. Artinya, oh ada orang yang ditetapkan, dipilih sejak dari semula. Enggak, karena Yohanes 1 ayat 29 jelas, Yesus datang itu untuk menanggung dosa semua dunia. Nah, memang keputusannya karena manusia itu punya free will, kehendak bebas, mau terima atau enggak. Jadi keselamatan itu bukan nasib, bukan ditentukan. Oh, si A memang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Kalau yang lain enggak seperti itu. Walaupun ada ayat Efesus 1 ayat 4 tadi katakan. Makanya ada orang katakan, kalau Tuhan memang tahu dalam kemahatauannya, kenapa tetap menciptakan manusia? Ya, Allah menciptakan manusia kan tujuannya jelas. Supaya manusia itu menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya. Supaya manusia itu menyembah dia. Nah kalau hanya dalam sampai titik itu mungkin ada orang berkata, ih kalau gitu Allah egois ya. Menciptakan manusia hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ingat, Allah tidak egois karena Allah tidak menjadikan manusia itu seperti robot. Kalau Allah egois gampang kan, tinggal bentuk manusia, terus modenya disamakan semua, mode menyembah. Udah otomatis menyembah. Tapi Allah mau dari kerinduan hati Allah yang penuh kasih, yang karena dia adalah kasih, dia menciptakan manusia, dia mempunyai kerinduan manusia itu menyembah kepadanya, tapi dari kehendak bebasnya. Dan kalaupun sekali lagi dalam kemahatauan Allah, Allah tahu manusia bakal jatuh dalam dosa. Bahkan di Komsel beberapa hari yang lalu tanya gini, Pak, kalau seandainya malaikat Lucifer itu nggak jatuh dan jadi iblis terus menggoda Adam dan Hawa, manusia bisa jatuh nggak ya? Menurut saya perlu garis bawahi, kemungkinan besar akan tetap jatuh. Karena free will tadi, kehendak bebas tadi, mungkin caranya mungkin bisa berbeda, bisa saja.
Tapi sekali lagi, dalam kematahuannya Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan dalam rentang waktu 4.000 tahun, Tuhan mengirim nabi-nabi untuk kembali mengingatkan manusia pada tujuan semula dia diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi tetap gagal. Nah, akhirnya puncaknya adalah Allah sendiri memberikan hidupnya melalui pribadi Yesus. Dan itu pun pilihan tetap ada di dalam tangan kita, manusia. Dan bersyukur kita adalah orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Yesus. Dan saya berdoa berharap pilihan kita itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar keturunan. Karena hari-hari ini saya sedang mengingatkan dari apa yang Rudi pernah khotbahkan, bahwa iman itu harus berdasarkan intelektual, emosional, dan kehendak. Itu 3 unsur iman yang nggak boleh nggak ada. Kalau kita beriman kepada Tuhan tapi nggak punya intelektualnya, nggak ngerti pengetahuan Alkitabnya, maaf, jangan-jangan imanmu adalah iman kultus individu. Sehingga iman kita seperti iman Ayub. Apa kata orang? Apa kata pendeta? Makanya ada begitu banyak orang yang terjebak dengan kultus individu. Pokoknya kalau dia udah favorit dengan satu pendeta, pendeta itu mau ngomong apapun, pokoknya itu yang benar. Yang lain salah. Nah, kan susah kalau model seperti itu Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu nggak boleh tertuju pada satu pribadi manusia. Bahkan kalaupun tiap hari saya ngajar Bapak Ibu firman Tuhan, iman Bapak Ibu nggak boleh tertuju kepada saya. Harus tetap tertuju kepada firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kembali kita bersyukur bukan saja orang-orang Israel yang mau diselamatkan oleh Yesus, tapi tadi ada katakan, ada padaku, ayat 16, ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan di satu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu yang kita syukuri pagi hari ini. Yang pertama, kita yang bukan orang Israel secara badani, tapi kita akhirnya menjadi kelompok domba yang digembalakan oleh Yesus. Nah, secara kontekstual itu yang kita bisa pahami dari kisah ini. Nah, kebenaran yang kedua yang kita syukuri dan yang harus kita praktekkan adalah kita harus mendengar suara gembala kita, yaitu firman Tuhan tentunya konteks dalam zaman sekarang. Apapun yang firman Tuhan katakan, itulah suara gembala kita yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Sebaliknya kita bersyukur gembala kita itu mengerti dan mengenal suara kita, bahkan secara pribadi, lepas pribadi. Tadi ada kalimat katakan disebut namanya satu-satu. Makanya di SPK yang terbaru, itu kan ada satu sesi Tuhan Yesus Gembala yang baik, penasehat ajaib dan Gembala yang baik. Nah, supaya apa yang kita bisa pelajari? Ya Tuhan itu mengenal kita sampai kedalaman kita. Dia tahu isi hati kita. Nah, prakteknya apa? Ya ketika kita doakan orang lain, mungkin orang itu nggak terbuka ceritakan apapun tentang hidupnya, tapi karena dia juga adalah dombanya Yesus, Yesus tahu isi hatinya, dan Yesus sebagai gembala bisa informasikan kepada kita apa yang jadi kebutuhan domba yang kita mau doakan. Nah, kita diajar untuk mengembangkan karunia roh kudus, yaitu karunia marifat. Sehingga ketika kita mendoakan seseorang, mungkin tanpa perlu apa yang perlu didoakan ya. Kalau itu nggak salah juga. Oh, kamu dalam pergumulan apa? Aku doain ya. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan memberikan satu impresi kepada kita tentang seseorang, tentang satu kata, tentang satu penglihatan, tentang satu benda. Nah, terus kita doakan orang itu, ya tetap percaya bahwa Tuhan tuh tahu memang isi hatinya apa yang jadi kebutuhan. Sehingga banyak orang ngomongin, kok tahu sih? Padahal aku kan nggak cerita sama bapak, aku nggak cerita sama ibu. Tapi kok kamu tahu? Iyalah, gembalamu kan tahu isi hatimu. Dan gembalamu itu sama dengan gembalaku. Sehingga kita bisa praktekkan hal itu Bapak Ibu.
Jadi kita bersyukur Tuhan tuh mengetahui sampai jauh kedalaman hati kita. Karena dia gembala yang baik. Nah yang berikutnya yang kita syukuri adalah ayat 10 tadi katakan, kalau pencuri itu kan hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini yang kita mau syukuri. Waktu kita ada di dalam kandang penggembalaan Yesus. Karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Nah saya pernah katakan, bertahun-tahun di awal-awal pelayanan saya, bahkan sampai mungkin belasan tahun, saya nggak berani khotbah ayat ini. Karena rasanya ngeri banget dengar kata kelimpahan itu. Apalagi situasi kondisi kami, ya walaupun hari ini juga tidak secara ukuran manusia kami ya nggak dalam kelimpahan kalau menurut catatan standar manusia. Apalagi dalam keadaan 25 tahun yang lalu, masih numpang sana sini, bahkan pelayanan pun motor masih pinjem, hidup dari hari ke hari nunggu berkat Tuhan, walaupun ya nggak pernah minta kemana-mana, nggak pernah pinjam, nggak pernah hutang kemana-mana juga sih. Terus kami mau ngomong kelimpahan, sementara di mindset standar dunia kalau kelimpahan itu uangnya harus banyak, harus kaya. Makanya bertahun-tahun saya nggak berani khotbah ayat ini. Tapi setelah saya ngerti konsep kelimpahan yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, oh ternyata selama ini kami sudah hidup dalam kelimpahan. Nah kita bersyukur di dalam Yesus kita mempunyai hidup. Hidup itu apa? Zoe. Zoe itu roh Tuhan, hidupnya Allah yang waktu awal manusia diciptakan dihembuskan oleh Allah. Tapi karena keberdosaan manusia maka roh Tuhan itu meninggalkan manusia. Kalau Bapak Ibu pernah baca di dalam kitab Kejadian, rohku tidak akan selamanya tinggal pada manusia. Hanya 120 tahun sejak zaman Nuh waktu itu ya, ada ayat seperti itu. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu di mana roh Allah bisa diam, dan itu pun hanya insidental, tidak menetap selamanya. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Raja-Raja, maka Saul kepenuhan seperti nabi-nabi, tapi kan hanya insidental. Setelah itu enggak lagi. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nah, tapi beda dengan kita hari ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 jelas katakan setiap orang yang percaya kepada Yesus bertobat, memberi diri dibaptis, maka dia menerima karunia Roh Kudus itu. Yang Yesus jelaskan nanti di Yohanes 14, Roh Kudus itu kan diam selamanya dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, itu yang kita mau syukuri, mempunyai hidup, mempunyai Zoe, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab itu, ya jangan pernah takut. Nah, yang berikutnya katakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada kuasa yang melimpah dalam hidup kita, ada damai, sejahtera, sukacita, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita. Terus bicara tentang kelimpahan saja, yang saya percaya setiap kita harusnya menyadari kita itu hidup dalam kelimpahan. Orang yang mempunyai rasa cukup itu pasti akan hidup dalam kelimpahan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang mempunyai rasa cukup pasti akan hidup dalam kelimpahan. Karena ketika kita mempunyai rasa cukup dan memang Tuhan cukupkan semua kebutuhan kita, bahkan masih ada lebih sehingga kita bisa memberi, itulah artinya kelimpahan. Tapi kalau ada orang yang punya harta banyak, tapi dia nggak punya rasa cukup, masih rasa kurang terus, ya dia tetap hidup dalam mental kemiskinan. Sehingga seperti Amsal katakan, untukku dan untukku. Lintah punya 2 anak, kata Amsal. Untukku dan untukku. Boro-boro mikirin orang lain. Untukku saja masih kurang. Padahal kalau kita ukur secara dunia, apalah kurangnya dia.
rumah mungkin lebih dari satu, mobil mungkin lebih dari satu, usaha mungkin lebih dari satu, masih merasa kurang. Wah, itu kasihan sekali hidup seperti itu. Tapi orang yang punya rasa cukup dan dia menikmati pemeliharaan Tuhan, itulah hidup dalam kelimpahan. Dan kami syukuri, kami bisa hidup dalam kelimpahan seperti itu. Nah, berikutnya bicara tentang gembala, makanya kenapa kekristenan sekarang itu harus ditempatkan di dalam sebuah gereja lokal, Bapak Ibu. Beda dengan agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain yang konsepnya bukan konsep penggembalaan. Sehingga bebas hari ini mau beribadah di tempat ibadah A, besok mau ibadah di tempat ibadah B, besok ibadah di tempat ibadah C. Silahkan, karena memang konsep mereka bukan konsep penggembalaan. Nah, sementara kekristenan, Tuhan sendiri yang sudah menetapkan konsepnya itu adalah konsep penggembalaan. Di sebuah kandang yang digembalakan secara bersama-sama supaya lebih terawat, lebih terurus, tentu melalui para gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan. Dan sesungguhnya kita semua adalah gembala. Ketika kita bisa menggembalakan keluarga kita, ya kita gembala bagi keluarga kita. Ketika kita menggembalakan anggota komsel kita, ya kita gembala bagi komsel kita. Ketika kita bisa menggembalakan satu ibadah raya, itulah kandang penggembalaan yang Tuhan percayakan. Dan kita yang tertanam di dalamnya, ya kita jadi domba yang harus taat. Dan berkali-kali saya katakan kenapa domba itu satu-satunya binatang yang paling lemah, dan maaf, binatang yang bodoh, karena domba itu nggak bisa hidup sendiri. Seperti khotbah saya terakhir bulan lalu, kenapa gembala itu mencari satu domba yang hilang waktu malam, waktu dihitung satu persatu, waktu masuk kandang kok hilang satu. Ya mungkin harusnya sudahlah, biarilah cuma satu, udah malam, udah capek. Tapi enggak, gembala itu bela-belain tinggalin yang 99 yang aman di dalam kandang, cari yang satu. Karena gembala itu tahu domba kalau udah tersesat sendirian, cuman satu yang pasti terjadi, mati. Entah mati diterkam serigala, entah mati masuk jurang, terperangkap di lubang kelinci, dan nggak bisa keluar. Dan ada banyak hal yang bisa membahayakan hidupnya. Makanya, mari jemaat hiduplah dalam komunitas penggembalaan. Mulai dari komsel, ibadah raya. Kita nggak bisa sendirian. Bahkan kalau tahun lalu kita pernah ingat ilustrasi yang kita praktekkan bersama-sama pohon tomat. Kita nggak bisa ngomong gini, nggak lah Pak, aku ibadah online saja. Aku ibadah kok Pak. Doaku rajin Pak, doa tiap hari. Baca Alkitab, wah banyak. Orang mungkin cuma 1-2 pasal Pak, aku 10 pasal satu hari. Tapi itu nggak jaminan kalau engkau hidup sendirian. Karena bukan itu desain hidup kita. Bukan. Desain hidup kita itu harus ada di dalam sebuah kandang penggembalaan. Ya memang nggak enak gesekan satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Yang saya ingat betul tahun lalu waktu pohon tomat ibadah raya satu minggu persis nggak ada yang urus. Dia ada nggak? Dia berakar nggak? Berakar. Sebelumnya dia bertumbuh nggak? Bertumbuh. Dia ada di tanah yang baik nggak? Baik tanahnya. Tapi 1 minggu nggak disentuh siapapun waktu itu karena kealpaan dan koordinasi yang kurang, akhirnya dia hampir-hampir mati sudah lemes tergeletak. Nah makanya Bapak Ibu jangan tinggalkan kandang penggembalaanmu. Apalagi kandang penggembalaan itu yang melahirkan engkau, yang kenal engkau sejak dari engkau belum bertobat sampai engkau bertobat. Orang tua itu pastilah yang lebih baik memelihara anaknya dibanding orang yang nggak tahu apa-apa tentang anaknya, Bapak Ibu. Walaupun mungkin orang tuamu nyebelin, mungkin orang tuamu itu jengkelin, mungkin orang tuamu kadang kok anggap nggak ngerti, tapi percayalah orang tuamu, gembalamu itu yang jauh lebih ngerti tentang hidupmu karena tahu dari awal. Nah makanya, yuk setia dalam kandang penggembalaan kita.
Nah, jadi bicara tentang gembala yang baik ya tentu ada banyak hal yang nanti Bapak Ibu bisa baca, bisa renungkan, bisa bagikan lah di komsel-komsel. Nah, perikop berikutnya, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu sampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah? Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku dan Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Jadi perikop ini kita tahu memang konsep Mesias yang Yesus mau sampaikan dengan konsep Mesias yang ditunggu-tunggu orang Israel pada waktu itu sangat berbeda. Mereka menunggu satu orang superhero yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Hanya sebatas itu ego mereka. Tapi kan Yesus datang justru mau membebaskan mereka dari perhambaan dosa, bahkan bukan hanya untuk mereka tadi, untuk seluruh umat manusia. Itulah yang membuat beda konsep. Makanya kalau udah beda konsep itu udah susah. Nggak akan pernah nyambung. Yesus sudah ngomong, kan aku sudah ngomong sama kamu. Ya tapi karena konsepnya beda susah, sudah. Nggak nyambung. Begitu juga dengan kita. Kalau lagi diskusi, kalau kita masih punya konsep masing-masing berdasarkan ego masing-masing, sudut pandang masing-masing, nasihat saya berhenti. Jangan dilanjutin. Konsepnya udah beda. Apalagi sampai mempertahankan ego, udah lebih baik mundur. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya perikop terakhir. Walaupun tadi di perikop sebelumnya ini juga berkaitan dengan domba-domba ya masih Bapak Ibu ya. Tapi itu ditegaskan lagi bahwa itu tadi kita harus mengenal suara gembala kita, karena gembala kita itu mengenal domba-dombanya. Oke, perikop terakhir, Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Ya, jadi memang hanya kelompok-kelompok tertentulah yang menolak Yesus, tapi ada kelompok-kelompok lain yang percaya kepada Yesus. Dan kita bersyukur kita termasuk kelompok yang percaya kepada Yesus. Kita tidak mengandalkan pengetahuan kita tidak mempertahankan ego kita tidak mempertahankan paradigma kita, sudut pandang kita, tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, itu firman Tuhan kita simpan dalam hati, sehingga kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi, mari kita belajar lemah lembut, rendah hati,
supaya kita mudah dibentuk, mudah diajar. Walaupun saya tahu setiap kita punya paradigma lama. Makanya kalau bicara tentang kekristenan, kalau kita nggak terus buang paradigma lama kita, ya kita akan menjadi seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang mempertahankan pengetahuan, mempertahankan paradigma kita, dan akhirnya menolak kebenaran. Ah, dulu nggak seperti itu. Biasanya sih nggak seperti itu. Wah, itu kalimat-kalimat yang paling saya kadang nggak suka, Bapak Ibu. Ini orang nggak bisa berubah nih. Kalau sudah kekeh, ya sudah, susah. Bukan berarti kita juga percaya pada semua hal yang baru. Enggak, saya juga nggak bermaksud seperti itu. Tapi kembali, yang di awal saya katakan, iman itu unsurnya ada 3. Intelektual, emosional, dan kehendak. Makanya kenapa kita butuh baca firman, renungkan firman dalam tuntunan Roh Kudus, supaya iman kita menjadi iman yang benar, iman yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Nah, jadi mari kita bersyukur pagi hari ini, karena Yesus Gembala yang baik yang memberikan hidupnya bagi kita, dan dia mengenal kita. Jadi ada apa-apa Bapak Ibu, datanglah kepada Gembala yang baik itu. Dia yang tahu lebih dari siapapun tentang hidup kita, kebutuhan kita. Dan kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 23 yang digambarkan oleh Daud, Gembala yang baik itu merawat dengan baik domba-dombanya. Dan saya bersyukur hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya bersyukur, saya percaya Bapak Ibu juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan bandel-bandel. Jangan keluar-keluar dari kandang sendirian. Bahaya. Jadi teruslah hidup dalam penggembalaan Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau tindakan, saya kembalikan kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masukkan doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh terus bersekutu Tuhan dan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu mendengar setiap kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi domba-domba yang taat Tuhan, selalu mendengarkan firman-Mu, taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan, biar Kau terus mengembalakan, menuntun kami kepada air yang tenang, pada rumput yang hijau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai Pak Heri dalam setiap pelayanannya, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Heri dan keluarganya Tuhan, manapun mereka berada, terus menjadi berkat. Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat hidup kami Tuhan, banyak orang boleh mengenal. Kasih Tuhan Yesus, syukur setiap kebaikan dan penuntunan-Mu kepada kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami juga terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, Engkau memberkati, biarlah di masa tuanya Tuhan, Engkau memberikan dia berkat karunia, kesehatan dan kekuatan, dan pemulihan-Mu tetap bekerja dalam hidupnya Tuhan. Di masa tuanya dia boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan cucunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, Kau memberkati, Kau memberikan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan, dan Engkau memberi dia kekuatan Tuhan dalam menjalani setiap proses-proses kemoterapinya Tuhan. Dan Engkau juga pakai Ibu Dorcas menjadi berkat Tuhan, setiap situasinya Tuhan, dia menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau terus pakai dia dalam setiap pelayanannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia.
Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajarannya Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Tuhan, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Eri tutup dalam doa. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau gembala yang baik bagi kami. Dan kami mau terus taat mendengarkan suara-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menikmati kelimpahan itu dalam hidup kami. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu, tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, Kau yang menyertai keluar masuk kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami, dan Engkau Tuhan yang buat kami berhasil, dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.